besar ini, dia tantang ya dalam hal ini dan kemudian mengatakan, jika saya kalah, saya menjadi pelayan Anda. Jika Anda kalah, Andalah yang menjadi pelayan saya. And he defeats all these demons, Vatsasura, everybody. So he's got this giant war elephant, he's got an army, and he's got all these big demons now. Ya, karena itu ya beliau mampu mengalahkan ya termasuk dengan Vatsasura, Trunawata ya dalam hal ini. Ya, karena itu dia sekarang telah mempunyai ya pasukan yang sudah besar yang tadinya didapat dari Jarasandha. Kemudian di sini pada saat yang sama dia sudah mendapatkan juga ya kehadiran raksasa-raksasa yang hebat sekali yang berada di dalam di pihaknya dalam hal ini. So he comes and takes this army to the heavenly planets, and he attacks the demons, the demigods, and defeats them. And he takes the parasol and the throne of Indra and installs it in Mathura and makes himself emperor. The parasol, umbrella, and the throne. Dan itu dijelaskan bagaimana ketika itu ya akhirnya ya ketika sudah mempunyai cukup seperti itu, bahkan dia mulai ya menyerang ya kerajaan di mana ya surga seperti itu ke Indra, ya, kemudian semua dia dikatakan ya dikatakan ya mahkotanya diambil seperti itu dan menjadikan dirinya adalah penguasa jagat ini ya, dengan kemampuannya yang sangat luar biasa ini. So Kamsa has now defeated the demigods. Demigods are hiding. Kamsa raises his eyebrows, the demigods hide. He's a big demon. So then they have to go and pray. They go to Brahma, and Brahma, they go to the shore of the ocean of milk, and they pray to the Supreme Lord, please take birth and kill this demon. Dan yang terjadi adalah ya karena sudah menguasai di planet surga sebagai ya simbol dari kerajaannya yang mengalahkan Indra dalam hal ini, maka yang terjadi adalah hanya alisnya saja dikedipkan sebegitu ya para dewanya lari gitu, ketakutan dalam hal ini ya, dan kemudian ya hal ini ya menjadikan semua para dewa takut, dan karena itu mereka berpikir ya bagaimana untuk minta perlindungan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu mereka mengajak Brahma dalam hal ini ya bersama para dewa yang lain memohon berdoa kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang memohon agar beliau muncul ya ke muka bumi ini untuk menyelamatkan mereka. So it's written, it's in the Garga Samhita, that when Krishna was, prior to taking birth, he was discussing, and he said, Govardhan will come, Yamuna will come, 12 of the forests of Braj will come with me when he comes to this earth. And then he says, and Srimati Radhika will come. She said, no, I'm not coming. She said, I won't come. I don't want to look at materialistic men. Nah, dan kemudian ya ketika ya dalam doa ini yang terjadi, Krishna mengatakan ya, Govardhan akan datang, Yamuna akan muncul ya, dan kemudian pada saat yang sama ya di sana ada 12 ya hutan ya kesukaanku itu akan juga muncul di saat yang sama ya. Srimati Radharani akan muncul, dan Srimati Radhika mengatakan ya tidak saya tidak ingin melihat ya raksasa-raksasa di lain itu. And Srimati Radhika said, no, I'm not going to come. She says, if I go, I have to look at these materialistic men. And Krishna says, no, you won't look at these materialistic men. You don't look at me. And we see that Leela took place, 1 year and 27 days after Krishna took birth. Srimati Radhika took birth, but her eyes were closed. And when there's a big festival in the house of Vrishabhadra Maharaj, that Nanda Maharaj, Yasoda Mata, and Krishna went, and when everyone wasn't looking, Krishna snuck into Radharani's room. He saw Radharani in her little bed, put his hand on her eyes, and her eyes opened. Dan itu dikatakan ya ketika Krishna muncul, dan itu sekitar setahun dari 27 hari seperti itu baru Sri Radhika muncul. Dan pada saat itu karena ya janjinya bahwa Tuhan Sri Krishna tidak akan memberikan mata beliau melihat orang-orang materialistik itu, maka yang terjadi adalah ketika itu
ya Srimati Radharani ketika lahir ya dikatakan matanya tertutup sampai ada suatu festival di mana Tuhan Sri Krishna datang ke sana ya ke tempat rumahnya Srimati Radharani dalam hal ini, dan baru beliau membuka matanya sehingga ketika beliau melihat ya yang pertama itu adalah Krishna sendiri dalam hal ini. When Radharani opened her eyes, the first person she saw was Krishna. So in the words of Gurudev, it was eye to eye union, Radha and Krishna. Ya, karena itu ketika ya pertama kali ya Srimati Radhika membuka mata beliau, maka yang terjadi adalah ya pandangan, saling pandang antara satu ya Radha dan Krishna itu dikatakan pertemuan ya antara Radha dan Krishna itu terjadi pada saat itu. And Radharani's mother and father were very happy. And Kirtida, who's Radharani's mother, she was so happy. She said, "Today, Krishna has given sight to Srimati Radhika." Dan karena itu ya dalam hal ini orang tua dari ya Srimati Radhika dalam hal ini yaitu ibunya terutama yaitu Kirtida Dewi dalam hal ini ya beliau sangat bahagia sekali karena ya dalam hal ini Kirtida melihat bagaimana Krishna memberikan pandangan yang pertama kepada si Radhika dalam hal ini. So Govardhan came, Yamuna came, 12 of the forests came, Srimati Radhika came, etc. They all came with Krishna to this world, to this Bhoma Lila. Karena itu ya kita mengetahui Govardhan muncul, Yamuna muncul, dan kemudian 12 ya hutan ya, yang dijelaskan itu, dan juga pada saat yang sama Srimati Radhika itu dimunculkan pada saat itu, dan itu dimunculkan ya di Bhoma Lila, artinya di planet bumi ini. But Krishna taking birth to kill Kamsa is an external thing. It's not internal. As we said, the internal reason is the deep lila, that Braj Lila Kahani, that deep lila that takes place in Braj. It doesn't take place in Kurukshetra, it doesn't take place in Dwarka, it doesn't take place in Mathura, it takes place in Braj. And that's where the Ras Lila goes on. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he said that when that Ras Lila went on, it went on for a night of Brahma. Now, a day of Brahma is 4,320,000,000 years, and a night of Brahma is 4,320,000,000 years. So one day of Brahma is 8,640,000,000 years. So that night of Brahma, that Ras Lila, in this Bhoma Lila that went on in Braj, went on for 4,320,000,000 years. Inside that 125 years, that Krishna stayed on the planet. It's inconceivable. Ya, dalam hal ini kita mengetahui ya tujuan dari Tuhan Sri Krishna di sini ya itu tidaklah dalam tujuan dalamnya hanya untuk melakukan Raja Lila ini. Ya, karena itu di dalam lila ini ya bagaimana ya kita mengetahui ya satu hari ataupun satu siang Brahma itu dikatakan ya sekitar dan malam Brahma itu 4.300.000 ya, sekitar 8.400.000 pada total dari seluruh satu hari Brahma seperti itu. Kita mengetahui bahwa hanya lila dari di Braja Bumi itu memakan waktu dikatakan seperti sebagai 4.320.000 ya tahun dalam hal ini untuk melakukannya. Dan di dalam hal ini ya juga kita mengetahui lila-lila yang dilakukan Krishna ini juga ya setengahnya ya. Jadi ini ya pengetahuan yang dimaksud di sini adalah ketika lila ini terjadi maka itu dikatakan ya kita tidak dapat memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam pemahaman yang lebih mendalam seperti ini. Because the supreme absolute reality, Sri Krishna, is not governed by time and space. He's not governed by length, breadth, height, or length, breadth, and width. He's not three-dimensional. We are three-dimensional, and we are conditioned. Until we give up that three-dimensional mentality, we can never enter the fourth-dimensional mentality. And that fourth dimension, that Turiya, is the land of Krishna. Ya karena itu ya kita sulit memahami bagaimana mungkin ya, di dalam satu lila itu satu ya malam Brahma seperti itu. Dan itu ya kalau kita mau mengukurnya dalam
sifat kita yang 3 dimensi, panjang, lebar, kali tinggi seperti itu, ya tidak akan bisa mengerti, karena ini adalah Krishna adalah ya dikatakan mempunyai 4 dimensi. Ya untuk bisa dalam hal ini memasuki 4 dimensi ini, kita harus menanggalkan semua pemahaman kita dalam 3 dimensi seperti itu. Because so-called religionists, they cannot understand the Supreme Lord is outside and inside His creation. He is simultaneously one with the creation and not one with the creation. Ya karena itu hal ini ya sulit dimengerti dalam hal ini. Ya Tuhan berada di dalam ciptaan dan juga berada di luar ciptaan. Ya beliau berada di dalam pada saat yang sama di dalam ciptaannya, di sisi yang lain beliau juga ada di luar ciptaan ini. Ini dikatakan ya sulit untuk dipahami dalam. They hate the word avatar, he who descends, one who descends. They hate it because no one can descend. God can't be inside His creation and outside His creation at exactly the same time. That's the Achicha Beta Beta Tattva Siddhanta Mahaprabhu, right? He's simultaneously inside the creation and simultaneously outside at the same time. Ya, It's impossible. Ya, di dalam hal ini ya banyak mengatakan ya Tuhan itu yang menurun dan dikenal dengan Awatara dalam hal ini. Tetapi pada saat yang sama itu sebenarnya sulit untuk dikatakan seperti itu, karena Tuhan pada saat yang sama ada dalam ciptaan maupun dalam satu lila di sini, tetapi pada saat yang sama dia juga belum bisa melakukan di tempat yang lain, di layar lain, dan pada saat yang sama dia berada di ciptaan yang berbeda pula dalam hal ini. Maka filosofi ini sebenarnya dikenal dengan Acinta Beda-Beda Tattva, dan itu artinya pada saat yang sama beliau ada di sini dan pada saat yang sama beliau juga berbeda, tidak ada di sini dalam hal ini. What does Krishna say again? Nacha Matstani Buddhani Paishame Yogameshwaram Buddha Binnacha Buddha Stoma Buddha Bhavana. That He's simultaneously inside and outside creation. He's controlling everything. Yataka Sostito Nityam Vayu Sava Tagoman Tadasavani Buddhani Nachaham Tesavasnitaha. Just as the mighty wind blowing everywhere always rests in ethereal space, know that in the same manner all things rest in me. And then he says, Mayadakshana Prakriti Suyate Saksharaksharam Hetu Nanani Kunte Jagat Vipari Vatate. He's controlling everything. And this is what people can't understand. They think, for instance, there's one group of religionists, they think God's so big that you can't get far enough away from Him to actually see Him. Well, that's Mahavishnu, right? He's big. Right? And then there's another group of religionists, they just cannot tolerate the word avatar. Someone who descends. This because our mentality is autistic, right? Our mentality is autistic. We're withdrawn. We're not open. Like a lotus opens up, but we're trying to close the lotus, pull it under the water, into the mud, and bury it. But the Siddhanta is like a lotus, and it continually opens up. And the more we hear Harikatha, the greater that lotus becomes. But these people want to close the lotus, pull it under the water, bury it in the mud, finish, no Siddhanta. Ya karena itu ya masyarakat kadang-kadang ya mengatakan ini sulit dapat dimengerti bagaimana ketika ya Tuhan dalam hal ini yang dikenal dengan Awatara yang menurun seperti itu, mereka tidak mampu menerima pemahaman ini. Pada saat yang sama Tuhan juga dikatakan bagaimana ya dalam hal ini ya berekspansi, sulit untuk dimengerti karena seperti halnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau ya mengembangkan ya pemahamannya, seperti halnya seperti bunga padma itu ya ketika ya harusnya bisa ya berkembang seperti itu dan mekar seperti itu, mereka malah tidak menginginkan hal itu, malah mengucapkan dan memasukkan dalam air seperti itu, sehingga mereka kesadarannya tertutup karena untuk memahami sesuatu hal yang dalam hal ini ya karena kecenderungan kita adalah bersifat ateis. Ya artinya kita tidak percaya dengan kehadiran Tuhan, dan karena itu ya kita tidak mempercayai bagaimana dalam hal ini ya kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini. So if we don't have the 360-degree pie graph full understanding of the Siddhanta, Hare Krishna.
if we don't have the full 360-degree pie graph of the Siddhanta, we'll only have a slice. And because we've only got a slice of that graph, we will think we have all the Siddhanta. It's just like, there's a story, right? I'll tell you this. I would say that first, then I'll tell the story. Dan kemudian ya, kita harus, jika kita tidak mempunyai pemahaman yang 360 derajat tentang pemahaman ya tentang fatwa ini atau pengetahuan ini dalam hal ini ya, dan kemudian ya kita tidak bisa mengambil sedikit pun ya dikatakan ya pemahaman ini, maka itu seorang tidak akan mampu dalam hal ini untuk memahami dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa ini. Akan saya beri contoh dalam hal ini. If you are trained the wrong way, you will see things in an incorrect light. So there's this story this devotee told. It's very interesting. Well, not interesting, it's funny, different. Anyway, he said that regularly they would invite people to their house, right? And his wife would make lemon rice. You know that story? You know it? Okay, well just... Dan karena itu dijelaskan bagaimana ya ketika seseorang dalam hal ini dilatih dengan cara yang salah, mereka akan melihat cara perspektif yang berbeda dalam hal ini. Ya karena itu ada cerita bagaimana ya ketika ada biasanya di suatu tempat ya upacara, mereka akan ya mengundang begitu banyak orang dan memberikan ya makanan yang bernama nasi lemon ya dalam. So her idea of lemon rice was, you cook the rice, you just slice up the lemon, throw it in, put the lid on. Dan kemudian ya ide mungkin seseorang ya kalau mengatakan ya nasi lemon gitu ya, lemonnya ditaruh di nasinya, kemudian beri tutup gitu ya, itu aja mungkin dia berpikir itu nasi lemon gitu. And so one day he thought, okay, when everyone comes for prasad, I'll make real lemon rice. Ya karena itu ya ketika nanti kalau orang-orang semua datang ke sini, saya akan membikinkan mereka nasi lemon ini. So he made real lemon rice, and everyone ate it, and they said, "Oh, this is not lemon rice." Dan kemudian yang terjadi adalah ia membuat benar-benar nasi diisi lemon seperti itu. Tetapi ketika itu ketika diberikan kepada orang-orang mengatakan ini bukanlah nasi lemon gitu. You've made it wrong. You've cooked it wrong because they've been trained the wrong way. And then when someone gave them the real thing, that can't be right. And this is how modern religion works. Most modern religionists, they've been trained in an incorrect way. And then when someone presents the real Siddhanta, they oh no, that's incorrect. You don't know how to cook lemon rice. Yeah. Dan ya dengan analogi cerita ini kita memahami ketika ya seseorang ya mungkin ya kita di training dengan cara yang salah, maka yang terjadi jika disampaikan suatu kebenaran maka dia berpikir ya itu bukan kebenaran, apa yang dilakukannya lah yang benar seperti itu. Dan ini terjadi dalam agama-agama yang dijelaskan ya modern saat ini, mereka di training dengan cara yang salah. Sehingga mereka merasa dalam hal ini apa yang mereka sampaikan ini adalah suatu kebenaran bagi mereka. And with all the screaming and yelling and punching and kicking of the scientists and the PhDs and the scientific community, they have not been able to create a blade of grass. Ya, dalam hal ini ya tanpa dalam hal ini ya menyalahkan bahkan komunitas ya dibilang dalam kehidupan komunitas ya ilmiah, komunitas ya para ilmuwan ataupun yang lain, kalau memang mau jujur ya itu dikatakan bahkan mereka tidak bisa menghasilkan hanya sehelai rumput gitu ya. Dalam hal ini kalau kita melihat kenyataannya tidak ada ilmuwan manapun yang bisa menghasilkan sehelai rumput dalam hal ini. Because the only person that can create life is the Supreme Personality of Godhead. Therefore, they have gone for AI, artificial intelligence, and they're creating robots because they cannot create a living creature. And there's one PhD, he said, I got the quote at home, he said, with all the intelligentsia, with all the whole scientific community, with all the intelligentsia, with all the technology, cannot create one blade of grass. My point is, right, you've been trained incorrectly from the very beginning. Ya karena itu
ya karena ketidakkemampuan mereka dalam hal menciptakan kehidupan dalam hal ini, maka mereka akhirnya beralih dengan hal-hal yang bersifat artifisial atau AI ini, ya artificial intelligence. Ya, dan kemudian ya ini dikatakan mereka beralih ke artificial ini karena sebenarnya dari ketidakmampuan mereka untuk menciptakan ini dan membuat hal-hal yang bersifat yang bersifat robot ya seperti itu, yang seperti hanya meniru saja tetapi tidak bisa menciptakan yang namanya kehidupan ini. So with all the yelling, screaming, punching and kicking, they cannot create life. So now what they've done is they put up this big massive camouflage subterfuge, and we're creating robots, we're creating AI, artificial intelligence, which is absolutely useless. But they cannot access real life. Ya, dalam hal ini karena ketidakmampuan mereka menciptakan kehidupan yang sejati, maka beliau menciptakan robot, kemudian artificial intelligence. Oh, kami bisa menciptakan ya robot artificial intelligence seperti itu. Mereka menyampaikan sebenarnya itu semua tidak ada gunanya dikatakan. Ya karena sebenarnya sebenarnya karena mereka tidak bisa menghidupkan dalam hal ini, ya menciptakan kehidupan dalam hal ini, dan itu adalah ya di mana kelemahan mereka yang tidak mampu melakukan itu, di mana ini mereka tidak bisa mengakses ya kehidupan yang sebenarnya yang dijelaskan dalam hal ini. So we can see that when Srila Bhaktivinoda Thakur was on the planet, he fought against the Sahajas and the Kas Goswamis. Bhaktivinoda Thakur fought against them. Ya. Bhaktivinoda Thakur dalam hal ini ya bagaimana melihat hal ini terjadi juga dalam kehidupan ya yang dikenalkan orang-orang yang sahajia seperti itu, dan juga golongan-golongan lainnya yang berspekulasi dalam hal ini. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, even though he wanted to go to the West, and his mother said to him, one of the last things she said to him before she left this world, she said, Saraswati, you must go to the West and preach. But he didn't get there. But he was fighting against the Mayavadis. That was one of the big things in India, and he was chopping the Mayavadis. That took a lot of his time. He never got to the West. But so Bhaktivinoda Thakur was fighting against the Sahajas and the Kas Goswamis. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was fighting against the Mayavadis, and A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, when he came to the West, was fighting against the modern atheists, scientists. Ya. Dan kita mengetahui sebenarnya Bhaktivinoda Thakur yang punya putra Bhaktisiddhanta Saraswati dan ibu dari Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pada saat itu ya melihat kebutuhan bagaimana untuk mengalahkan ya untuk mengajarkan ke dunia barat, dan beliau menyampaikan kepada putranya akan nanti suatu saat dia harus pergi ke dunia barat. Tetapi entah bagaimana waktu beliau di muka bumi ini, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ya beliau menghancurkan filsafat Mayawadi. Dan bagaimana kita mengetahui sebelumnya ayahnya ya sibuk untuk menghancurkan ya para sahaja ini, yaitu Srila Bhaktivinoda Thakur, ya filosofinya dipotong-potong ya sehingga mereka tidak mampu berargumentasi dengan oleh Bhaktivinoda Thakur. Dan kemudian ya karena itu juga dalam filsafat Mayawadi, ketika Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur beliau mengkuliti semua ya filsafat ini ya bagaimana kesalahan-kesalahannya, dan ini menghabiskan waktunya. Karena itu ya kemudian yang pada akhirnya dipenuhi oleh keinginan beliau, dipenuhi oleh si Bhaktivedanta, di mana beliau banyak ya menghancurkan di sana para ilmuwan dan juga dikatakan orang-orang yang ateis yang ada di dunia barat. Jadi itu adalah tiga hal yang berbeda dalam hal ini. So it's very important to hear the Siddhanta of the Supreme Lord. It's very important to hear the Leela of Krishna, the Leela of the pastimes of the Supreme Lord, and it's very important to understand the Tattva Siddhanta, because if we don't, we'll become Sahajas, Mayavadis and atheists. That's what will happen. So we must hear the Siddhanta, and we must hear the Tattva Siddhanta and the Leelas of the Lord from the correct person, and then we can move forward in this world. Ya, karena itu adalah hal yang sangat penting ya, bagaimana kita harus mendengarkan ya Siddhanta ya tentang kepribadian lila dan kepribadian Tuhan